Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Putrianda dengan NIM 1925954 yang merupakan mahasiswi dari program studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Kramat 98. Di mana pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait integrasi sistem ERP atau Enterprise Research Planning, yaitu menggunakan Odoo dengan studi kasus toko berkalaris. Oke, pada dasarnya memang toko berkalaris ini merupakan usaha yang bergerak di bidang grosir pada satu daerah di Kota Bogor, yang dimana aktivitas utamanya ini memang melakukan pembelian barang, lalu pengelolaan stok, serta transaksi penjualan harian. Dan untuk mendukung proses tersebut, saya menggunakan modul yang pertama ada purchasing, lalu yang kedua ada inventory, dan yang ketiga itu POS atau point of sale. Nah, sebagai toko grosir yang di mana berkala di sini memang memiliki tingkat keluar masuk barang yang bisa dikatakan cukup sering ya. Dan saya rasa jika pengelolaan pembelian, lalu stok dan penjualan masih dilakukan secara manual atau terpisah, itu maka akan berisiko menimbulkan kesalahan-kesalahan, bisa jadi dari sisi pencatatan atau dari stok yang memang tidak akurat, serta kesulitan dalam memantau barang, seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka diperlukanlah sebuah sistem terintegrasi yang mampu mengelola, seluruh proses tersebut secara efektif. Yang di mana ERP dapat menjadi solusi karena dapat menghubungkan proses pembelian, penyimpanan barang, hingga sampai pada tahap penjualan di dalam satu sistem. Oke, apa sih itu ERP? Jadi ERP atau Enterprise Research Planning itu merupakan sistem informasi yang membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengelola sumber daya mereka secara lebih efisien. Yang dimana fungsi utamanya itu memang untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis ke dalam satu platform yang terpusat. Dan fungsi utamanya itu ada untuk integrasi data, lalu ada untuk otomatisasi proses, dan em, laporan real time yang memang menyediakan informasi yang akurat dan terkini. Sekarang saatnya masuk ke dalam integrasi Odoo-nya, yang di mana di sini sudah terdapat 3 modul ya. Ada modul purchase atau pembelian, lalu ada inventory atau stok persediaan, dan yang ketiga itu ada POS atau simpelnya itu sistem kasir. Oke, mungkin yang pertama akan masuk ke modul pembelian terlebih dahulu, yang di mana ini itu berisi data-data pembelian tentunya, yang di mana toko itu akan membeli produk yang sumbernya itu dari pemasok. Di sini sudah ada data produk yang saya tambahkan, ini hanya data dummy saja. Lalu data pemasok itu ada di sini. Untuk produk dan data pemasok nih, kalau misalnya kita mau menambahkan tinggal klik baru, terus tinggal menginput saja inputan yang diminta ya. Oke, tadi saya baru saja menambahkan produk sosis garlic Hensler. Ya, untuk produknya sendiri nanti akan ada namanya, nama produknya itu sendiri, lalu ada harganya, serta yang di tangan itu berapa. Di tangan itu artinya stok yang memang ada di toko saat ini. Lalu mungkin selanjutnya saya akan melakukan permintaan penawaran ya. Dan untuk melakukan permintaan penawaran, yang pertama kita klik baru, lalu kita lakukan nama pemasoknya, misalkan sini Saji Fresh, ini mana ini saya berencana untuk melakukan pembelian terhadap produk nugget. Oke, yang pertama ada crispy nugget 350 gram, oke. Kuantitasnya 20. Hmm, sebentar. Hmm, hmm, pertimbangan. Oke. Lalu kita tinggal tambahkan produknya saja.
Hmm, hmm, hmm. Produk yang ketiga itu sosis garlic. Hmm, udah, ketika semua sudah diinput, dari mulai nama produk, terus kuantitas yang diinginkan, serta harga satuannya, maka selanjutnya akan dilakukan pengiriman RFQ kepada pemasok ya. Di mana ini sudah terotomatisasi oleh Odonya, nanti akan dikirim email kepada kontak pemasok terkait permintaan penawaran ini, kirim. Nah, nanti akan otomatis terkirim. Setelah itu mungkin bakal ada proses yang membuat negosiasi sejenis atau kesepakatan gitu ya. Dan kalau emang udah sepakat nih, udah fix membeli barang, kita tinggal konfirmasi order saja. Setelah itu, setelah sampai tahap proses penerimaan nanti di toko, maka tinggal klik terima. Dan setelah barang diterima, kita lihat terlebih dahulu nih, apakah barang yang kita beli ini sudah benar atau belum. Bisa dicek. Dan kalau memang ada yang kurang atau lain hal, itu bisa diretur. Tapi kalau misalkan dirasa sudah benar, kita bisa lakukan validasi saja. Nah, sudah. Berarti dengan ini stok produk akan bertambah. Sudah. Nah, di sini pun kita bisa melihat laporan pembelian yang sudah dilakukan. Oke, setelah ini lanjut ke dalam modul inventory atau stok persediaan, yang dimana sudah jelas ya namanya stok persediaan, berarti ini digunakan untuk controlling stok yang ada di dalam gudang. Oke, di sini ada operation yang pertama, ada operation penerimaan. Oh ya, biasanya untuk stok persediaan ini ya, dalam hal penerimaan, itu biasanya digunakan misalkan ketika kita melakukan pembelian atau pemesanan barang, pemesanan produk, lalu pihak pemasok, wah ternyata misalkan yang kita butuhkan 100, tapi pihak pemasok masih belum bisa ngirim full dan hanya bisa misalkan baru bisa ngirim 70, berarti kan sisanya 70, berarti kan sisanya 30 tuh bakal dikirim nanti. Nah, nanti kan tinggal kita terima, kita bikin data melalui penerimaan ini, bikin baru. Contohnya pada hmm, produk sosis. In case ini saya kurang 10, maka sudah tinggal ditambahkan saja, nanti stoknya akan bertambah. Nanti sebagai itu dulu, setelah itu sudah benar, maka validasi. Lalu setelah itu ada proses pengiriman juga ya. Yang dimana misalkan ada pelanggan ingin eh, membeli membeli produk yang memang terlibat langsung kepada pihak gudang itu sendiri. Oke, misalkan di sini akan membeli semua nugget yang ada di sini ya. Itu ada chicken nugget, terus crispy nugget, dan sausage garlic cancer. Oke, bisa lakukan pengiriman tanggal baru. Itu alamat tujuannya misalkan ke Winjaya Sari.
Tambahkan produk pengiriman itu dia mau misalnya 100, demandnya eh angkat 10 dan sosis. Hmm, 20. Oke, oke. Itu tandai sebagai to do. Oh, ternyata ini tidak tersedia, maka statusnya akan terlihat ya. Kalau misalnya crispy nugget ini kuantitasnya tidak memadai. Oke, kita bisa periksa ketersediaan. Hmm, ya mungkin di cancel saja ya. Kita tambahkan produknya. 10. Oke, 2 produk saja karena stoknya tidak memadai. Setelah itu untuk validasi. Nah, nanti tracknya itu akan terlihat lainnya. Dan bisa kita lihat ya bahwa stoknya ini yang ada di sini itu berkurang. Dan di laporan ini kita bisa melihat data-data stok yang ada pada toko. Lalu ada sejarah pergerakannya juga. Ini adalah keluar masuk barang, yang dimana ada in, ada out, dan yang keluar dari kasir itu sendiri seperti apa, yang ada statusnya. Ini kuantitas barang yang keluar seperti apa, seberapa, terus kuantitas barang yang masuk berapa. Oke, mungkin setelah ini akan lanjut ke dalam modul terakhir yaitu POS. Kebetulan saya sudah membuka bagian kasirnya, jadi sebelum membuka kasir itu biasanya harus diinputkan dulu jumlah kas dalam opening itu berapa. Sini saya input itu 2 juta. Jadi kita langsung lanjutkan penjualan saja. Sekarang ini pembelian produk untuk Cikitaro 4 dan Cimorinya 2. Lalu silakan pembayaran. Untuk pembayarannya sendiri ini bisa kas ataupun melalui kartu dan bisa juga hanya muncul resi atau jika pelanggannya ingin meminta faktur itu bisa juga. Oke, mungkin tambahkan saja produknya. Oke, tentang pembayaran, misal kita akan mengirimkan faktur. Hmm, oke, dulu pelanggannya dulu, misalkan kita ke Indonesia Sehari, validasi, oke, pembayaran sudah berhasil, dan ini bisa juga dikirimkan melalui via email untuk resi dan fakturnya. Hmm,
Nah, ini sudah masuk untuk fakturnya dan ini adalah resit pembayarannya, stoknya. Jadi kita buat pesanan baru, misalkan ada pelanggan lagi yang memesan cancel 6, sosisnya 4, 4, lalu kita rangkai 2, jumlahnya 3, pembayaran, oh, lalu 307, oke, setelah itu divalidasi dan pembayaran telah berhasil. Nah, mungkin kita akan balik ke backend dulu ya. Kembali ke backend. Yang dimana sini kita bisa melihat produk-produk yang memang sudah terjual. Ini ada statusnya juga. Ada yang pakai faktur, ada yang memang tidak. Lalu ini ada catatan pembayarannya juga seperti apa bisa dilihat. Di sini juga kita bisa menginput data pelanggan. Dan untuk laporannya sendiri, kita bisa melihat upfront order, lalu ada detail penjualan yang dilakukan di hari ini. Nah, untuk laporannya itu seperti ini, bisa dilihat ya. Di mana pembayaran dari kartu itu ada 4.319.000 dan dari kas 3.208.000 dan pendapatan sementara saat ini adalah 7.527.000 dengan total jumlah transaksinya itu 12. Oke, sudah dicetak. Dan jika akan tutup sesi, kita bisa kembali lagi ke dalam kasirnya, lalu tutup kasir. Nanti akan ada hmm, keterangan seperti ini. Ini berupa perhitungan terkait pendapatan dan selesai untuk transaksi hari ini. Oke, berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan dapat disimpulkan ya bahwa, penerapan sistem Enterprise Resource Planning ini menggunakan Odoo pada toko berskala risk itu merupakan salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan terhadap pengelolaan usaha grosir ini, karena dengan aktivitas pembelian, pengelolaan stok, dan penjualan yang tinggi secara kasus nyata, sistem yang terintegrasi itu memang dibutuhkan agar data lebih akurat lagi dan proses bisnis pun bisa berjalan lebih efisien. Dan dengan demikian, implementasi ERP Odoo ini tidak hanya meningkatkan, efisiensi operasional toko berkelas saja, tetapi juga, dapat memberikan, dasar yang kuat untuk pengembangan usaha ke depannya dan semoga sistem ini dapat, dimanfaatkan juga secara optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pengelolaan bisnis. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.